Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita termasuk insan hamba Allah beriman kepadanya dengan penuh dan insya Allah mati dalam keadaan beriman. Amin Allahumma amin. Dan rekan-rekan yang belum diberi hidayah oleh Allah, mudah-mudahan melalui dakwah Islam, postingan-postingan kita semampu kita menjadi petunjuk dan jalan untuk membukakan pikiran dan hati kita yang pada akhirnya kita memeluk agama yang benar di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Tiada agama yang diridhoi di sisi Allah kecuali Islam. Manakala seseorang memeluk dan mencari agama selain Islam, maka mereka sesungguhnya akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, innakum wa ma ta'budu min dunillahi hasbu jahannam. Sesungguhnya Anda dan apa yang Anda sembah akan berkumpul bersamanya dan akan menjadi penghuni neraka. Kalian semua masuk ke dalamnya. Ini bukan kata-kata saya, ya, masuk akal atau tidak. Terlepas mau beriman atau tidak, kita yang memilih. Tetapi ingat, penyesalan tidak akan berguna ketika pada hari kiamat kita manusia akan dipisahkan oleh Allah. Orang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman mengerjakan amal soleh, bertakwa, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka yang kufur, maksiat, menolak kebenaran akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu semua dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, ini mengomentari video saya dari Rudi 88. Dia mengungkapkan bahwa di dalam komentar yang satu, bahwa Nabi Muhammad itu menikahi perempuan yang mana saja yang dia sukai. Nauzubillah, ya. Nabi Muhammad SAW hanya satu menikahi yang perawan. Selain itu janda yang tua dengan alasan untuk kebaikan dan dakwah. Tidak ada kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi perempuan karena nafsu belaka. Sebagaimana nabi-nabi utusan Allah sebelumnya, ada yang 300 istrinya, ada yang 100, ada yang 1000. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah menikah. Ketika sedang beristrikan Siti Khadijah, dia tidak pernah berpoligami. Boleh dibuktikan. Kita jangan cenderung mencari kesalahan, sementara Tuhan yang kita sembah itu yang penting siapa dulu, ya. Baru pelajari kehidupan semua rasul utusan Allah. Semua rasul utusan Allah itu menyembah Allah. Mereka semua muslim, mereka orang-orang yang berserah diri. Boleh dibuktikan, ya. Mulai dari Nabi Adam, Tuhannya Allah. Nabi Ibrahim, Tuhannya Allah. Nabi Nuh, Allah. Nabi Yakub, Lut, dan lain sebagainya. Nabi Musa alaihissalam, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, katanya. Nabi Isa alaihissalam, Tuhanku dan Tuhanmu, Allah. Kenapa kita menyembah selain Allah? Coba pikir, gunakan akalnya. Ya. Di dalam Alkitab katanya, para nabi Israel, ya, keturunan Yakub tidak pernah diwahyukan seperti itu, bernubuat akan munculnya sang Mesias, yaitu Yesus. Benar juga, ya, benar. Yesus itu nubuatan dari Allah
ya, diutus untuk membenarkan ajaran Musa alaihissalam, yakni Taurat. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Bible juga dijelaskan bahwa apa ajaran Taurat yang dibawa Nabi Musa, sembahlah Allah, itu yang paling utama kali ajarannya. 10 ajaran Nabi Musa alaihissalam, begitu juga dengan ajaran Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di dalam Bible atau Alkitab yang kalian sebut juga ya, itu yang pertama kali menyembah Allah dulu Tuhannya, baru dilarang membuat patung, dilarang ada Allah lain, berbuat baik kepada kedua orang tua, dilarang berjudi, zina, makan babi, dan lain sebagainya, semuanya dijelaskan ya. Tetapi berubah. Ya, baik. Sang Mesias. Iya, Mesias itu apa artinya? Utusan Allah. Untuk apa Allah mengutus? Untuk menyempurnakan, untuk memperkepada umat di zamannya bahwa Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Dialah Allah, kata Yesus Kristus kepada Bani Israel. Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Ini jalan yang lurus. Jangan jadikan aku atau ibuku sebagai Tuhan selain Allah, katanya. Nanti pada hari kiamat, ingat, Yesus akan turun menjadi saksi untuk menolak apa yang diimani saudara kita umat Kristiani. Ya, Yesus di dalam Alkitab menjelaskan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Artinya apa? Yesus menyerukan agar kita beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal soleh. Dalam ayat-ayat selanjutnya dijelaskan. Di dalam Yohanes 17:3 misalnya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus, Mesias, yang Engkau utus. Artinya apa? Yang menyalahi di sini, Yesus adalah seorang Rasul Allah, utusan, berubah menjadi Tuhan yang diimani, yang diibadahi. Artinya apa yang masuk akal di sini? Kontradiksi. Ya, ingat, Allah itu bukan manusia. Allah itu bukan anak manusia. Allah itu Maha tahu segalanya. Sementara Yesus anak manusia. Dia manusia. Dia tidak maha tahu segalanya. Contoh, hari kiamat tahu nggak Yesus? Kapan? Apakah Yesus menciptakan secara jelas di dalam Bible atau Alkitab? Tidak ada. Allah tidak berubah. Allah itu kekal. Sementara Yesus tidak kekal. Berubah dari muda menjadi tua, menjadi hilang, mati katanya, disalib, diangkat. Artinya berubah. Kalau Allah kekal. Ketika kalau memang benar yang di dalam Bible itu ya, Yesus disalib, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau Yesus itu Tuhan, dia tidak akan merasa gelisah, tidak akan merasa ketakutan, tidak ada rasa keluh kesah, dan lain sebagainya. Mohon maaf saudaraku Rudi 88, mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita, bukan untuk mendebat, akan tetapi inilah kita wajib hukumnya menyampaikan kebenaran, mudah-mudahan diterima dengan lapang dada bagi mereka yang bisa mengalahkan ego dan kembali kepada kebenaran. Ingat, data, file, dan referensi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.